menyadari akan kebenaran firman ini, saudara akan menghadapi situasi ini dengan ketenangan yang luar biasa. Saudara akan tetap bersuka cita, memang secara manusiawi keadaan sepertinya belum membaik. Tapi saya percaya saya dan saudara akan menerima segala apapun yang Tuhan dijanjikan. Karena rencana Allah jauh lebih awal dibandingkan dengan rencana si jahat. Rencana Allah jauh lebih besar dibandingkan dengan rencana si jahat. Dan ingat, si jahat ini adalah musuh yang sudah dikalahkan. 2 minggu yang lalu kita bicara mengenai Allah Bapa yang sudah menetapkan keselamatan kita, panggilan kita sebelum dunia dijadikan. Dan Yesus menjadikannya itu menjadi nyata ketika dia mati dan bangkit untuk saudara, menebus dosa saya dan saudara. Lalu Roh Kudus menjadi meterai. Roh Kudus menjadi jaminan. Sampai kita menerima semua penebusan, kita menerima semua dan mengalami keselamatan kekal yang daripada Tuhan. Dan minggu lalu kita berbicara mengenai Allah Bapa, Tuhan Yesus dan juga Roh Kudus. Yesus yang terus menjadi pembela kita. Yesus yang terus menjadi pengantara kita, menyingkirkan semua penghalang, menyingkirkan semua alasan yang membuat Tuhan itu akhirnya bisa memberkati kita dengan tanpa halangan apapun, baik secara fakta maupun secara hukum. Dia menjadi pembela, dia menjadi pengantara, dia menjadi imam besar kita. Sehingga tuduhan apapun dan hambatan apapun yang iblis coba terapkan dalam kehidupan saya dan saudara, itu secara hukum selalu kalah oleh pengantara kita. Sehingga iblis tidak punya halangan untuk menghalangi, tidak punya alasan sedikit pun untuk bisa menghalangi berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena secara hukum dia selalu kalah. Kita punya pembela, kita punya pengantara Yesus. Dan kita mengatakan Allah itu di pihak kita. Kalau Allah di pihak kita, sudah mau apa lagi itu? Dan Yesus dan Roh Kudus yang terus menyertai kita. Bahkan di dalam kelemahan dikatakan. Dia yang menolong kita di dalam kelemahan. Dan berdoa kepada Bapa. Dia penolong, dia penghibur, dia roh kebenaran yang akan menyingkapkan semua kebenaran dalam kehidupan saya dan saudara. Dan dia juga Roh Kudus juga pendoa syafaat. Selain Yesus berdoa di surga di sebelah kanan Allah Bapa, Roh Kudus juga berdoa dalam kehidupan kita. Sementara bahkan kita tidak tahu, dia terus berdoa dan berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Karena itulah kita bisa katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara yang mengasihi dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang berdoa. Sehingga ketika saudara bahkan tidak tahu, saudara dan saya tidak menyadari, loh kok begini ya? Aku tidak mengira bahwa ini terjadi. Oh Tuhan, Tuhan kok begitu baik. Saudaraku, ada Roh Kudus yang berdoa, bahkan sementara saudara tidak tahu. Tiba-tiba berkat Tuhan datang. Tiba-tiba pertolongan Tuhan datang. Loh itu kenapa? Lupa saya bahkan tidak berdoa tuh hal itu. Kenapa saya bisa menerima dan saya bisa melakukan sesuatu yang bahkan saya tidak pernah doakan? Kenapa saya bisa menerima dan bisa melakukan sesuatu yang bahkan saya tidak pernah doakan? Roh Kudus yang berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah. Itulah yang disebut dengan keajaiban. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan. Karena ada Roh Kudus yang berdoa untuk saya dan saudara. Saudaraku membayangkan kebenaran, saya katakan Tuhan ini sangat ajaib.